Penampakan komputer gua yang sering gua buat streaming atau buat editing atau buat main game dengan mainboardnya satu. Ini mainboardnya itu game 41 ya, pakai MSI. Gua ini penampakan 2 PSU dalam satu mainboard ya kan, bisa dilihat. Dulu sebelumnya ada di kipas posisinya, sekarang ada di atas sebab kipas gua rusak, jadi gua Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di waktu yang sama, gue sekalian nunggu rendering video ya kan, buat ngerendering lama sekitar ada setengah jaman lah, pokoknya 12 menit video durasinya, ada sekitar setengah jaman. Sekalian gue mau bikin tutorial lagi ya di waktu yang selanjutnya, masih baju yang sama. Oke. Gimana ya gue cara nyampainya ya, jadi gini. Oke. Kali ini gue ngebahas tentang satu mainboard 2 PSU. Gue udah ngalamin yang namanya 6 bulan berjalan waktu semenjak gue pasang 2 PSU itu. Artinya tidak ada problem, malah justru PC gue itu meningkat secara drastis. Artinya kayak prima begitu, kayak 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 orang nggak kehabisan vitamin. jadi jadi perbedaannya tuh jauh. Artinya gini loh, yang tadinya PSU primer yang digunakan untuk mainboard, digunakan untuk hard disk, digunakan untuk RAM, digunakan untuk PGA, digunakan untuk DPD dan sound sebagai macam lainnya dalam satu PSU ya kan, dia makan terasa berat. Apalagi gue pakai yang standar ya kan. Akhirnya gue coba buat beli PSU yang seharga 30.000 di Bukalapak. Gue eksperimen sendiri ya kan. Gue searching cara menyatukan 2 PSU dalam satu mainboard ya kan. Karena gue beli yang 30.000, akhirnya ditambah yang tadinya 350 watt yang standar, ditambah 350 watt yang standar, akhirnya paling cuma dapat 80 watt doang buat kesalurin ke primer pertama. Contohnya gini, gua kasih contoh di gambar di samping nih. Gambar di samping ini atau di muka nih gua gantilah ya kan. Nah ini tuh primer, maksudnya PSU yang primernya ini ya kan, kita kelupas dulu apa sih namanya, kabel hijau sama kabel hitam. Kalau kabel hitam yang mana aja ya kan, kita kelupas tanpa harus memutus. Dan yang kedua, PSU yang kedua ya kan, kita putus kabel hijau dan kabel hitamnya kita putus dua saja. Artinya hijau satu dan hitamnya satu, yang mana aja hitam. Oke, kemudian diputus kedua ya kan, yang kedua ya, terus disambung ke PSU yang primer. Jadi PSU yang sekunder nomor 2 ini diputus, habis itu disambung ke PSU yang primer yang pertama, disambung aja ya kan. Setelah disambung ya kan, terus kabel powernya jadi ada dua ya kan, jadi colokannya jadi ada dua. Ini emang memakan listrik juga sedikit, tapi nggak banyak, listrik sedikit lah ya kan. Tetap menyala, dua-duanya menyala, dan otomatis menyala di sekunder, maksudnya di PSU yang sekunder ini. Artinya PSU yang kedua ini nyala otomatis ketika PSU yang pertama dinyalakan. Nah, sampai sini paham? Oke, kayaknya paham ya. Jadi kalau buat kalian yang masih ragu buat eksperimen kayak gini, kalau gue udah ngerasain nggak ada problem sama sekali. Kalau kalian ada problem, berarti ya kan, berarti ada kesalahan dalam penyambungnya, atau ada kesalahan dalam menyambung kabel, atau yang disebutnya PSU-nya udah nggak normal ya kan. Diusahain PSU-nya yang normal, power supply-nya yang normal. Gue udah pakai 6 bulan nggak ada problem, malah prima. Artinya malah startupnya lebih cepat ya kan. Dari gue buka Corel, dari gue main game PUBGM, dari gue editing, gue browsing, dan gue nyalain komputer, startupnya beda ya kan, tanpa gue menggunakan SSD.
ya kan. SSD belum kebeli, jadi sabar. Ini buat yang mau dan bereksperimen aja. Gue udah cobalah, pokoknya intinya aman-aman aja. Kalau menurut gue sih aman-aman aja, sesuai instruksi dari gue, ya kan. Kalian punya PSU primer dan beli PSU sekunder, kalau udah punya alhamdulillah bagus. Dan yang kedua, yang PSU sekundernya ini kalian putus, yang tadi gue sesuai instruksiin, terus sambung ke PSU yang primer, kemudian dicolokin. PSU primer tetap ke mainboard, ya kan. PSU primer yang nomor 1 itu tetap ke mainboard, dan sisanya baru ke PSU yang kedua, dari DPD, hard disk, terus sound, terus apalagi kipas mau RGB kan, pakai slot listrik juga di PSU. Kalian bisa pergunakan PSU yang kedua ini. Ini sangat menguntungkan, ini tuh sangat maksudnya enak, maksudnya nggak ada efek keberatan dalam watt di komputer kalian lemot atau gimana. Sangat ngepek sekali. Gue jelasinnya terlalu rumit apa enggak ya? Kayaknya itu aja, ya kan. Dari video sebelumnya itu adalah penampakannya, jadi penampakannya itu seperti itu, ya kan. Bisa kalian lihat sedetail mungkin, ya kan. Dan gue juga udah jelasin. Oke, cukup sekian, terima kasih, ya kan. Jangan lupa subscribe, like, sama komen di bawah. Gue membutuhkan pendapat kalian, karena pendapat kalian itu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sebelum gue pernah buat. Dan gue juga mengharapkan like sama subscribe karena kemajuan channel, ya kan. Gua di sini alhamdulillah baru buka. Santai aja. Oke, jangan lupa ikutin terus channel gua, ya kan. Pokoknya gua bakal bagiin file-file yang gratis, file-file bayar tapi gratis. Terus gua bakal kasih tutorial dan review barang, ya kan. Barang yang gua punya dan barang yang gua lagi pakai atau barang yang bakal nanti gua pesen. Kayaknya itu aja cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam omongan atau gimana. Oke, Assalamualaikum.